Winda Claudia Burmanurung. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas HKBP Nomensen Medan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini untuk memenuhi mata kuliah perencanaan dan model pembelajaran yang diampu oleh Bapak Harlen Simanjuntak SPD MPD. Di video kali ini, saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, dampak pandemi COVID-19 terhadap bangsa Indonesia. Kemudian, yang kedua yaitu pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan, khususnya ialah sekolah. Dan yang terakhir adalah pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan dalam kegiatan perkuliahan. Baiklah, saya akan menjelaskan dampak pandemi COVID-19 terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama, kita pasti sudah mendengar, baik itu kita sudah melihat informasi yang ada di televisi, informasi yang ada di gawai kita sendiri mengenai perkembangan pandemi COVID-19 yang terjadi di bangsa Indonesia. Yang pertama kita tahu ialah perekonomian. Perekonomian Indonesia yang kita ketahui mengalami penurunan yang sangat drastis. Mengapa demikian? Kita ketahui bahwa semenjak terjadinya pandemi COVID-19 membuat perdagangan, membuat pariwisata dan lain sebagainya terhenti untuk sementara waktu. Karena kita dapat menyimpulkan bahwa yang terjadi pada pandemi COVID-19 ini membuat kita untuk tidak bekerja ataupun tidak melakukan hal yang seperti biasa kita lakukan. Yang pertama itu pada perekonomian. Yang kedua, yang kita tahu ialah perusahaan untuk saat ini memberhentikan pekerjanya atau beberapa pekerjanya mengalami yang namanya PHK, dan itu membuat seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh rakyat Indonesia mengalami pengangguran. Itulah mengapa perekonomian yang terjadi saat ini tuh sangat sulit. Kita tidak menyadari hal itu akan terjadi, tapi itu dalam situasi pandemi COVID-19 yang memang sudah terjadi di bangsa Indonesia itu sendiri. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan, terlebih kepada sekolah. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang besar bagi pendidikan itu sendiri dan berpotensi kepada siswa dan guru. Untuk saat ini, siswa dan guru melakukan pembelajaran itu di rumah. Kita tahu memang bahwa keadaan ini mendadak dan tidak memiliki kesiapan. Ada beberapa yang harus dipersiapkan, namun untuk saat ini, dikarenakan dalam situasi yang mendadak, maka ketidaksiapan dari beberapa unsur itu tidak dipenuhi. Diakui memang bahwa pemerintah untuk saat ini melonggarkan sistem penilaian pendidikan karena situasi yang saat ini memang yang sedang terjadi. Tetapi pembelajaran itu harus berlangsung atau memang tetap dilakukan, tetapi tidak membebani dalam pencapaian kompetensi. Itulah mengapa sebabnya guru menggunakan teknologi yang ada dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Dari hasil survei yang sudah diteliti atau dari hasil survei yang sudah diterima, bahwa ada faktor utama yang menjadi kendala dalam melakukan pembelajaran melalui teknologi. Yang pertama ialah kurangnya penguasaan teknologi. Yang kedua, adanya keterbatasan sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah jaringan internet, dan yang keempat adalah pembiayaan. Dari keempat bagian tersebut, itu merupakan faktor kendala yang utama dalam melangsungkan pembelajaran melalui teknologi. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai bagaimana sih pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan, khususnya kegiatan perkuliahan. Nah, kita tahu bahwa kegiatan perkuliahan saat ini dilakukan secara online. Baik itu dalam pembagian tugas, pembagian setiap materi itu dilakukan secara online. Guna memang menjadi peraturan ataupun himbauan dari pemerintah untuk memulangkan ataupun untuk memberlakukan seluruh mahasiswa untuk belajar di rumah. Nah, hal itu sudah menjadi pengaruh dalam pandemi COVID-19 pada kegiatan perkuliahan, dilakukan secara online
dan itu dilakukan sama seperti semestinya kita belajar seperti biasanya. Nah, kali ini memang dalam kegiatan perkuliahan saat ini mungkin sedikit diringankan. Mengapa? Biasanya dalam perkuliahan itu ada project itu biasanya keluar daerah ataupun daerah yang tidak kita ketahui. Tetapi untuk saat ini project yang dilakukan yang semestinya bisa kita lakukan begitu di dalam rumah. Untuk itu, kita sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus membantu pemerintahan kita dalam penanganan pandemi COVID-19 yang terjadi di negara kita ini. Dengan cara yang pertama, jika kita keluar ataupun baik dekat maupun jauh, gunakanlah masker dan membawa hand sanitizer. Jika tidak ada hand sanitizer, kita bisa menggunakan tisu basah. Dan walaupun itu kecil, kita bisa membantu pemerintahan kita dalam menangani pandemi virus yang ada dan yang terjadi di negara yang kita cintai ini. Tetapi untuk saat ini, baiklah kita mengikuti arahan dari pemerintah untuk tidak kemana-mana dulu, dan kita di rumah saja, serta menjaga kebersihan. Tetap kita harus semangat, tidak perlu khawatir.